Ya, kita akan lanjutkan soal polemik kartu prakerja. Mas Arief, silakan Mas. Itu jadi kenapa tidak langsung jadi bansos saja? Ini tidak tepat sasaran. Ini apa namanya dianggap pemborosan. KPK bahkan juga sudah memberikan catatan-catatan. Hal ini semua akan mengubah strategi negara dalam kasus kartu prakerja ini, strategi pemerintah? Jadi begini ya, yang pertama bahwa dalam kerangka COVID ini ada perluasan program perlindungan sosial yang secara akumulasi, ini akumulasi ya, secara akumulasi itu jumlah penerima manfaatnya kurang lebih sekitar 90 juta. Penerima manfaat, 90 juta penerima manfaat. Mulai dari perlindungan sosial yang berbasis program keluarga harapan, kemudian ada yang terkait dengan sembako, ada yang terkait dengan subsidi ataupun pembayaran listrik yang dibayar oleh pemerintah bagi golongan keluarga 450 VA, kemudian ada yang didiskon bagi yang 900 VA, termasuk untuk wilayah perluasan misalnya bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek, kemudian. Jadi Anda mau katakan semuanya sudah sesuai porsinya? Apa yang mau Anda katakan, Mas Arief? Enggak, saya mau menggambarkan big picture-nya aja. Kemudian ada juga yang juga harus kita pikirkan adalah karena memang dari sisi perlindungan sosial secara keseluruhan dalam konteks misalnya jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan yang sekarang ya arahan presiden itu harus direform secara keseluruhan, secara holistik kan ada pekerja-pekerja terutama bagi mereka yang misalnya pekerja yang informal gitu ya. Kemudian bagi mereka yang lagi mencari kerja. Ini kan harus ada koridornya tetapi mereka tidak masuk di dalam kategori penerima bantuan perlindungan sosial yang ada selama ini. Jadi ini baru. Katakanlah mungkin orang yang dapat kesusahan baru. Tapi dia yang bekerja ataupun yang lagi mau mencari kerja ataupun mungkin yang lagi mau upskilling gitu. Jadi memang target sasarannya berbeda dengan yang selama ini diberikan. Koridornya beda dan ini ada slotnya untuk mereka gitu. Ini bukti relevansi bahwa negara itu hadir dengan tepat sasaran, tepat guna, tepat program. Bahwa kemudian memang ada masukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan itu bagian daripada continuous improvement seperti yang disampaikan tadi oleh dari Ombudsman. Jadi ini juga menjadi masukan ya bagi kita untuk membangun kebijakan yang lebih baik. Tetapi kalau kita lihat 5,6 juta itu dalam kerangka misalnya seperti yang diarahkan oleh Pak Presiden untuk semi bansos. Kenapa semi bansos? Karena kemudian dibundling dengan pelatihan agar kemudian ada manfaatnya juga gitu. Karena ini kan dianggap golongan terdidik gitu ya. Ada manfaatnya. Gitu. Jadi ada penerimaan manfaat tambahan yang diharapkan dibanding kemudian juga hanya sekedar bantuan yang 600. Bang Faisal, Anda mau menambahkan? Saya agak terganggu dengan terdidik itu. Ya. Jadi seolah-olah eksklusif untuk terdidik. Oh tidak Mas, maksudnya kan ini kan yang berpendidikan rata-rata mungkin mereka kan SD, SMP, tapi ini kan begini, di dalam aturan presiden itu kan yang berusia 18 tahun dan kemudian tidak lagi bersekolah, artinya sebenarnya terbuka kesempatan kepada siapa saja, gitu. Kira-kira seperti itu ya, terbuka kesempatan kepada siapa saja. Karena di sini kan ada yang pertama sudah magang dia, waktu sebelum COVID sudah magang, tapi pas COVID tidak ada penempatan, ini juga korban. TKI yang pulang, ya TKI yang pulang tuh banyak ratusan ribu. Ya. Nah ini aksesnya seperti apa? Kemudian yang belum bekerja, memang belum pernah kerja, jadi calon pekerja fresh ya. Nah itu seperti apa treatmentnya? Nah saya rasa ini perlu segmentasi dulu gitu. Oke, perpresnya luas. Tapi diberikan segmen supaya setiap segmen itu dapat akses yang proporsional. Itu harapan saya. Ya. Oke, yang jelas. Saya rasa tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Faisal itu aksesnya ada ya, terbuka ya, terutama bagi saudara-saudara kita yang memang dari tenaga kerja migran gitu yang harus pulang karena memang situasi pandemi tidak memungkinkan mereka terus bekerja sana. Koridornya dibuka, maka kemudian kan itu kan kerjasamanya nanti dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk penempatan mereka mendapatkan akses terhadap kartu prakerja itu ada koridornya. Saya ingin menggarisbawahi saja bahwa kita dalam satu situasi yang tidak biasa atau situasi yang luar biasa dengan pandemi ini, ya. Jadi sudah seharusnya policy intervention atau
intervensi-intervensi kebijakan itu tepat sasaran gitu. Ini sudah banyak masyarakat yang komplain dari seluruh lini lah ya, termasuk dari civil society, dari berbagai kalangan terhadap program Kartu Prakerja ini. Mereka menganggap bahwa ini bermasalah gitu ya. Dan banyak orang yang tidak menerima manfaat. Contohnya banyak, mungkin ribuan orang, mungkin jutaan orang yang tadi diklaim bahwa seolah-olah semuanya berjalan dengan baik, tepat sasaran, ada di 500 kabupaten, tapi berapa banyak orang yang mempunyai akses kepada online dan sebagainya itu. Jadi sebaiknya ini adalah satu momentum untuk melakukan evaluasi. Nah, evaluasinya apa? Anggaran yang besar, yang triliunan itu, di mana duit kita juga sekarang ini semakin terbatas, pendapatan pajak kita tidak ini, dan utang kita juga menumpuk, harusnya dihemat-hematlah uang itu, supaya tepat sasaran kepada rakyat gitu. Jadi berikan saja bantuan-bantuan yang direct gitu ya, yang sederhana, mereka butuh cash transfer atau BLT. Saya ingin menutup segmen ini dengan memberi kesempatan untuk Mbak Deni. Apa yang catatan terakhir yang ingin Anda sampaikan, Mbak, di Mata Najwa? Saya hanya berdasarkan survei saja, karena itu faktual daripada itu opini ya. Banyak itu berapa. Jadi survei dari TNP 2K membuktikan bahwa 92% peserta Kartu Prakerja mengatakan pelatihan dalam Kartu Prakerja efektif dalam meningkatkan kompetensi peserta sebagai pekerja maupun wirausaha atau pencari kerja. Yang kedua, 98% peserta itu membaca silabus dan membanding-bandingkan. Kemudian 97% peserta setuju bahwa ini adalah semi bansos karena COVID. Dan 96% mengatakan pelatihan dalam Kartu Prakerja ini, program ini tidak mubazir. 76% mengatakan saya mau belajar lagi. Apakah itu dari sumber online yang gratis maupun yang berbayar. Jadi kalau melihat dari fakta-fakta ini, karena ini bukan opini dan kita mensurvei ini ribuan dari peserta Kartu Prakerja yang menurut saya itu adalah juri terbaik untuk mengatakan pelatihan ini sebenarnya atau program ini bermanfaat atau tidak. Ya tentu itu kalau dari peserta ya, Bu Nana. Bagaimana mereka tidak bisa masuk tadi, tidak punya akses, mereka ya tidak berpendapat. Mereka yang sudah mendapat benefit ya tentu saja akan, tapi berapa persen yang mendapat benefit itu dari total yang membutuhkan dari rakyat kita secara keseluruhan. Mbak Deni? Begini, jadi ini sebenarnya mungkin di tempatnya Pak Arief Budimanta, tapi karena saya ikut terlibat beberapa diskusi bahwa Kartu Prakerja ini bukanlah penyelesai semua masalah. Ada banyak instrumen kebijakan baik ketenaga kerjaan maupun bukan ketenaga kerjaan yang bisa menyelesaikan berbagai macam masalah. Jadi ini intinya adalah komplement satu sama lain. Dan saya pikir ekspektasi kita harus pas. Karena begini, kalau kita berharap sampai dengan kebekerjaan, penempatan di hari COVID begini, jangankan COVID, S1 4 tahun belum tentu juga bisa selesai. Tapi intinya bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas, daya saing, dan memastikan ini teman-teman yang apalagi anak-anak SMA yang lulus Juni ini bisa berkegiatan positif dan tidak mengalami depletion dari human capital mereka ketika keluar dari sekolah, dan barangkali job market baru akan katakanlah banyak beberapa bulan ke depan. Justru itu, lapangan pekerjaannya saja tidak tersedia. Kemudian ini bisa didapatkan dengan gratis, tanpa harus mengeluarkan biaya. Jadi yang untung hanya mitra-mitra kerjanya saja, triliunan itu. Saya rasa yang menguntungkan, yang mendapatkan manfaat tentu juga 5,7 juta peserta yang kemudian menjadi sasaran dari program itu. Dan ya, tetapi kalau misalnya itu dihemat, bisa lebih banyak lagi yang dapat manfaat. Ya, dan saya kira kalau boleh saya tambahkan sedikit tuh, ini program ini sebetulnya perwujudan dari intervensi negara untuk mengatasi, untuk menyelesaikan masalah. Itu yang harus saya kira diterima itu. Tapi soal konsepnya, soal pendekatan teknisnya, strateginya seperti apa, saya kira belum tuntas diskusikan. Saya kira seperti itu. Kita harus break karena setelah ini kita juga masih akan membahas soal BPJS. Mbak Deni, terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa. Yosua dan Mario, terima kasih. Sehat selalu semuanya. Terima kasih Mbak Deni. Untuk Yosua dan Mario juga terima kasih. Tetap di Mata Najwa. Kita akan bahas soal BPJS sesaat lagi. Itu